Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai, pemirsa. Kami juga masih bersama dengan Pak Ketua WRT dan juga Pak Arlon, Sekretaris DPRD Komisi 3. Ya, tadi di awal kita sudah berbicara soal fungsi dan peran, kemudian juga bagaimana konsentrasi DPRD Komisi 3 terkait lingkungan hidup, terutama slak oil, kemudian juga sampah yang ada di TPA Telaga Punggur, kemudian juga galian C yang memang marak di kawasan Batu Aji dan sekitarnya. Nah, kami akan bergeser ke Pak Ketua. Pak, dari Januari hingga Juli 2021, terbatas tidak kegiatan kita langsung melihat di lapangan fakta yang ada? Sebenarnya bahwa kegiatan kita di lapangan itu selama pandemi ini memang agak terganggu sedikit ya, karena memang kita menjaga jangan sampai ada terkontaminasi kembali. Ya. Jadi kalau terbatas itu kita akui ada terbatas. Dan kemudian ruang gerak kita juga semakin sempit karena memang kita jangan sampai melakukan suatu pekerjaan itu menjadi dampak yang negatif. Ya. Kemudian ke daerah mana kemarin, Pak? Kalau daerah kita itu kemarin waktu kita sidak tentang lingkungan itu ada beberapa, ada ke Pulau, ada ke Belakang Padang, ada ke Nongsa, ada ke Tanjung Piayu tentang mangrove, kemudian ada ke Punggur, ke Kabil tentang cut and fill, kemudian ada ke Tanjung Uncang tentang pembuangan limbah sembarangan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjung Uncang, ada di Muka Kuning, ada di Batu Ampar, ada beberapa. Kemudian untuk RDP? Kalau RDP kita itu sudah berulang kali dalam 1 tahun ini, walaupun pandemi, kita tetap melaksanakan. Tetap melaksanakan. Fungsi kita itu tetap kita laksanakan. Tidak membuat ikutan tiarap DPRD Komisi 3 ya, Pak ya? Oh tidak. Tidak, tetap konsisten dalam tugas tanggung jawab kita sebagai pengawasan. Karena memang kan fokusnya belakangan ketika sudah pandemi, orang beramai-ramai memberitakan pandemi. Lupa bahwa selain pandemi ada hidup yang terus dilanjutkan, lingkungan hidup ya, Pak ya? Jadi tugas kita itu harus kita kedepankan ya. Kita adalah wakil rakyat, berarti kita adalah sebagian bahwa kisah keluh masyarakat itu harus kita tampung dan kemudian harus kita jalankan. Sesuai dengan sampaikan Ibu tadi tentang lingkungan hidup, sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 masalah itu, Undang-Undang tahun 2014 bahwa pengawasan menjadi tanggung jawab kabupaten kota itu sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 0 sampai 4 mil ya, itu tanggung jawab menjadi pemerintah Kota Batam dan pengawasan dan tindakan. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa itu dilimpahkan pada provinsi 0 sampai 12 mil. Ya, sehingga pemerintah Kota Batam hanya dampaknya saja yang harus kami jaga dan dampak lingkungan saja. Ketika ada pembuangan limbah di laut, contoh slak oil, beberapa waktu ini selama ini selalu berulang-ulang setiap tahun. Habituasi ya, Pak ya? Ya, setiap tahun ada mungkin perusahaan nakal itu di laut lepas ya membuang limbah itu sehingga membawa mata angin sebelah Kota Batam itu, jadi sehingga dampaknya saja yang menjadi tanggung jawab oleh Kota Batam. Namun dalam pengawasan ini sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itulah menjadi diserahkan kepada tanggung jawab provinsi. DPRD provinsi. Iya. Pak, habituasi yang terus berulang ini, apalagi ketika musim angin utara kan, Pak, ke Batam, apa yang bisa kita rekomendasikan ke masyarakat atau ke dinas terkait? Kita sudah mencoba membuat satu RDP, kita undang semua stakeholder dan kemudian bagi pengawasan termasuk dan lanau ya, kemudian perhubungan laut, DLH, kita sudah coba berkoordinasi agar pengawasan di laut itu ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Kita tidak mengatakan bahwa bagi pengusaha-pengusaha itu semua nakal, enggak. Tapi ada saja yang nakal membuang limbah sembarangan itu di tengah laut. Ya, tengah laut. Itu tidak bisa kita ke DPRD Kota Batam tidak bisa langsung pengawasan di tengah laut. Karena itu bukan wewenang DPRD Kota Batam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Mentok-mentok apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat, Pak, karena dampaknya ini? Kalau masyarakat Kota Batam sih sebenarnya mereka melihat ya, merasa perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan stakeholder yang ada
agar ada kesadaran, ya kesadaran jangan sampai membuang limbah sembarangan di laut lepas itu. Apakah masyarakat setempat juga seperti memunguti satu persatu Pak tanpa ada klaim dari perusahaan yang bersangkutan atau bagaimana? Kalau masyarakat khususnya ya bagi teman-teman ya, bagi pencari ikan lah ya, itu sangat terganggu. Mereka juga sering memungut sampah-sampah ataupun selat oil. Tapi kalau memang begitu banyak itu diserahkan kepada kita. Diserahkan kepada pemerintah. Oke. Ya, tapi ada ganti rugi nggak Pak dari perusahaan tersebut ke masyarakat yang sudah kan ngambil selat oilnya kemudian juga? Selama ini bahwa yang yang pencemaran itu, yang pembuangan limbah itu belum pernah kedapatan siapa sebenarnya oknumnya. Ya, siapa sebenarnya dan kemana saja dan siapa yang bertanggung jawab. Maka pemerintah lah mengambil alih, membersihkan semua pantai itu dan membuang dan diberikan kepada pengusaha pengelola limbah B3. Ya, dan itu difasilitasi dan dibiayai oleh negara. Pemerintah. Selain mengganggu ekosistem, mereka juga mengganggu ekonomi para nelayan. Ya, penelayan. Dan sampai hari kita tidak tahu perusahaan yang mana yang harus bertanggung jawab. Tidak tahu. Tapi Pak, DPR menyurati ke provinsi atau ke pusat begitu Pak, ini kan jadi tanggung jawab bersama. Makanya saya sama katakan itu bahwa DPRD Kota Batam itu hanya tanggung jawabnya bibir pantai saja, ya bibir pantai saja. Makanya kita ada menyampaikan kemarin itu kepada Komisi 3 DPRD Provinsi agar mereka lebih intens lagi pengawasannya, karena itu adalah tugas wewenang mereka 0 sampai 12 mil, ya 0 sampai 12 mil. Jadi kalau pemerintah Kota Batam hanya 0 mil. Berarti tidak ada sebenarnya secara wewenang kita tidak ada sampai pengawasan ataupun penindakan ke laut. Gitu. Apakah makin bertambah nggak sih Pak luberan minyak tersebut dari tahun ke tahun? Biasanya seperti di Batu Ampar, Sengkuang, belakang Padang, itu kan terus mereka mendapat. Ya. Ada mungkin juga pulau-pulau baru yang terganggu? Kalau terganggu sih sebenarnya hampir rata. Hampir rata. Karena memang selama ini kita perhatikan dampak yang paling berdampak itu pada nelayan. Ya, pada nelayan, sehingga setiap ada pembuangan limbah di laut pasti berdampak kepada nelayan. Ya, nelayan itu menjadi korban. Nah, ketika pengusaha itu, ada pengusaha contoh gelangan kapal yang menimbulkan pembuangan limbah sembarangan, kami turun, maka kami fasilitasi. Kami fasilitasi bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan pengusaha itu akan mengganti rugi kepada masyarakat. Itu sudah beberapa kali kami lakukan. Berarti pernah ada mereka diganti rugi, tapi jika diketahui perusahaan? Pernah. Pernah. Kecuali untuk perusahaan yang hanya lewat membuang ya Pak ya? Iya. Pak, di tahun 2021 ini sudah ada yang mengadu karena musim angin utara di awal tahun ya Pak ya? Tahun 2021 itu sudah ada, tapi patut diduga ya, ada di Tanjung Uncang ya, ada gelakan kapal, ada pemotongan kapal, kemudian berpotensi menurut penyampaian oleh masyarakat dan pemerhati lingkungan bahwa kapal itu ada kebocoran tangki, sehingga kami turun ke lapangan, kami juga mengundang untuk mengerdetekan rapat dengar pendapat kepada mereka. Dan kami juga menyarankan supaya bagi pengusaha itu bertanggung jawab, membersihkan dan memberikan kompensasi kepada masyarakat setempat. Dan itu sudah dilaksanakan. Banyak sebenarnya masalah yang tidak muncul di permukaan ya Pak ya untuk masalah slug oil ini. Contoh mungkin jika mereka bisa membuang berton-ton slug oil dalam drum di dasar laut kita juga belum tuntas sampai hari ini. Tapi kan dibalik lagi ke tupoksi bukan Komisi 3 Batam ya Pak ya? Kepri begitu. Kepri. Oke, kita ke Pak Arlon. Ya. Tapi Pak, ini kayaknya memang udah waktu juga nih. Break sejenak ya Pak ya. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Santai.